tulang, dan ada alat gerak aktif yaitu otot. Nah, oke, jangan takut ya, ini hanya gambar tengkorak. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagian tulang atau nama-nama tulang yang ada pada rangka manusia beserta dengan fungsinya. Yang pertama, ada tulang tengkorak, yang mana itu, ya ini dia, tulang tengkorak memiliki peranan yang sangat penting, memiliki fungsi untuk melindungi organ otot pada manusia, organ otak pada manusia. Kemudian ada tulang selangka. Selanjutnya ada tulang lengan atas. Kemudian tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini nama lainnya adalah tulang iga. Biasa juga disebut tulang dada. Tulang rusuk ini, oke, ditunjukkan pada gambar. Oke, nah tulang rusuk ini memiliki fungsi untuk melindungi jantung dan organ paru-paru pada manusia. Kemudian tulang berikutnya ada namanya tulang pengumpil. Letaknya berada di sebelah bawah dari tulang lengan atas. Kemudian di sampingnya ada namanya tulang hasta. Berikutnya ada tulang belakang. Kemudian ada tulang panggul. Ada tulang paha. Ada tulang tempurung lutut. Kemudian tulang belikat. Nah, tulang belikat ini berada di dekat tulang selangka. Kemudian ada tulang leher. Ya, itulah beberapa nama-nama tulang pada rangka manusia. Selanjutnya kita juga akan mempelajari otot pada manusia. Nah, ada 3 macam otot yang ada pada manusia. Yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos ini terletak pada organ bagian dalam, yaitu pada bagian usus atau perut atau sepanjang saluran pencernaan pada manusia. Nah, otot polos ini bekerja tidak melalui perintah otak. Jadi bekerja secara otomatis atau dengan sendirinya tanpa perintah dari otak. Kemudian yang kedua ada namanya otot lurik. Nah, otot lurik ini letaknya atau keberadaannya dia melekat pada rangka atau tulang manusia. Ya, sebagai contoh misalnya di tangan kita ada otot yang melekat pada tulang lengan atas. Nah, itu disebut otot lurik. Nah, otot lurik ini bekerja dengan perintah dari otak. Jadi tangan dan kaki kita itu tidak bisa bergerak kalau bukan karena perintah dari otak. Karena pada tangan dan kaki kita itu terdapat otot lurik. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Ya, tentunya otot jantung ini terletak pada jantung. Dan sama dengan otot polos, otot jantung ini juga bekerja tanpa kesadaran manusia atau bekerja tanpa perintah dari otak. Nah, itulah macam-macam otot pada manusia, dan tentunya otot pada manusia ini memiliki banyak fungsi. Nah, di sini ada teks tentang otot manusia yang terdiri dari 3 paragraf. Ya, dan di setiap paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat, bisa 2, 3 atau lebih kalimat. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari paragraf, bahwa dalam setiap paragraf itu ada kalimat utama dan ada kalimat pengembang. Yang kalimat utama biasa disebut dengan ide pokok. Jadi kita coba perhatikan, di sini ada 3 paragraf, kita akan fokus melihat pada paragraf ketiga. Nah, kalau kita lihat paragraf ketiga ini ada 3 kalimat yang menyusun paragraf ketiga. Nah, dari 3 kalimat yang ada di paragraf ketiga ini,
salah satunya nanti akan menjadi kalimat utama dan yang lain adalah kalimat pengembang. Kalimat utama atau nama lainnya adalah ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau pembahasan utama dalam paragraf itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya bacakan paragraf ketiga. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Nah, ini kalau kita perhatikan kalimat keduanya, gerak manusia tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Kalimat kedua ini merupakan penjelasan lanjutan dari kalimat pertama. Karena kalimat pertama tadi mengatakan otot pada tubuh manusia itu berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Kemudian kalimat kedua menjelaskan lagi bahwa gerakan manusia yang tidak disengaja itu adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Dan kita lihat lagi kalimat ketiga, contoh gerak yang tidak disengaja. Nah, di sini sudah memberikan lagi contoh gerak yang tidak disengaja. Artinya, kalimat ketiga ini juga menjelaskan lebih rinci lagi apa yang dikatakan pada kalimat pertama tadi. Sehingga dapat kita simpulkan anak-anakku bahwa kalimat pertama lah yang akan menjadi ide pokok atau kalimat utama pada paragraf ketiga ini. Jadi ide pokok pada paragraf ketiga yaitu berada pada kalimat pertama. Otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Kemudian kalimat kedua dan kalimat ketiga itu adalah kalimat yang menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa yang dikatakan di kalimat pertama. Sehingga kalimat kedua dan kalimat ketiga itu disebut sebagai kalimat pengembang. Ya, kalimat pengembangnya gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan dan detak jantung. Baik, anak-anakku, saya kira kita sudah bisa memahami bahwa pada manusia itu ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif, yaitu tulang dan otot. Nah, tulang dan otot saling menopang untuk menciptakan sebuah gerakan. Misalnya kita bisa berjalan, kita bisa berlari, dan sebagainya, kita bisa bekerja. Ya, sebagai contoh misalnya dalam kelas kita bekerja bersama-sama membersihkan kelas kita. Nah, pada saat kita bekerja sama membersihkan kelas, itu adalah salah satu bagian dari gotong royong. Dan gotong royong itu adalah salah satu nilai luhur dalam sila Pancasila. Nah, hari ini kita juga akan belajar nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap sila dalam Pancasila. Nah, anak-anakku tentu sudah mengetahui bahwa dalam Pancasila terdapat 5 sila dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam sila ke-1 yaitu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah. Rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Jadi sila ke-1 ini lebih banyak menyangkut tentang agama dan kegiatan beribadah. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kedua ini ada nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Kemudian tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, menjenguk orang sakit. Ya, jadi anak-anakku, kalau kalian menjenguk orang sakit atau menjenguk teman yang sakit, itu adalah salah satu sikap yang menunjukkan atau sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian terakhir ada juga membantu orang lain yang berkesusahan. Ya, jadi misalnya anak-anakku mengumpulkan sumbangan untuk diserahkan ke panti asuhan atau sumbangan untuk korban bencana alam seperti yang terjadi di Masamba. Itu adalah salah satu kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila.
Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur. Yang pertama adalah gotong royong, kemudian kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, ya mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, kemudian mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Itu semua terdapat dalam sila ketiga. Kemudian yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat itu ada nilai-nilai luhur, yaitu pertama pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain, kemudian melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Termasuk ini anak-anakku, kalau diadakan pemilihan ketua kelas, itu juga adalah kegiatan yang berhubungan dengan sila keempat. Dan yang terakhir anak-anakku ada sila kelima. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya memiliki nilai-nilai luhur, yaitu memiliki kedudukan yang sama di muka umum. Jadi bersikap adil ya, memiliki kedudukan yang sama. Kemudian melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab, dan tentunya juga pembangunan yang merata seluruh Indonesia. Baik anak-anakku yang saya banggakan, tadi kita sudah belajar nilai-nilai luhur yang ada dalam sila Pancasila. Tadi kita sudah lihat pada sila kedua, salah satu contohnya itu adalah berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Artinya kita tidak memilih-milih teman, tetapi berteman dengan siapa saja, walaupun mungkin kita berbeda suku, berbeda agama. Nah, kita ini hidup di Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam atau bermacam-macam suku dan juga agama. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, di sini kita lihat beberapa orang yang memakai pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki keberagaman suku bangsa. Itu disebabkan karena Indonesia memiliki banyak pulau dan terdiri dari gunung dan lembah yang memiliki karakteristik masing-masing, sehingga Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, dan setiap pulau memiliki suku-suku. Dan di sini saya perlihatkan beberapa suku yang sering dikenal yang ada di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera ada suku Minangkabau dan suku Batak. Kemudian di Pulau Jawa ada suku Jawa dan suku Betawi. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Pulau Sulawesi ada suku Toraja, Bugis, dan Mandar. Dan Pulau Papua ada suku Asmat. Dan tentu masih banyak suku-suku yang lainnya. Dan di setiap pulau yang ada di Indonesia itu persebaran penduduk juga tidak merata. Ada pulau yang penduduknya padat dan ada penduduk yang pulaunya jarang. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, pulau yang paling padat penduduknya itu adalah di Pulau Jawa. Nah, anak-anakku sekalian, selain Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keragaman flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan di setiap wilayah di Indonesia. Nah, kita akan belajar persebaran fauna di Indonesia atau hewan. Nah, setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia tentu memiliki ciri-ciri khas tertentu hewan yang hidup di dalamnya. Nah, secara umum persebaran fauna di Indonesia ini bisa dibagi dalam 3 wilayah. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Nah, fauna Indonesia bagian barat ini meliputi wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Nah, fauna atau hewan yang hidup di daerah ini ada gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, dan bekatan. Kemudian ada fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Ini meliputi wilayah Sulawesi,
Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, hewan-hewan yang hidup di daerah ini ada babi rusa, anoa, ya tentu anak-anakku ya, biasa melihat babi rusa kalau berada di hutan-hutan di Sulawesi. Anoa, kemudian kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Kemudian yang terakhir ada fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik. Ini meliputi wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, hewan-hewan yang hidup di daerah ini ada beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Nah, itulah persebaran fauna yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sampul buku. Nah, jadi anak-anakku kalau kita memperhatikan buku-buku yang ada di sekolah kita atau di perpustakaan, nah di depannya itu yang disebut dengan sampul buku tentu dibuat sangat menarik. Itu adalah bagian dari cara membuat gambar ilustrasi yang mewakili isi buku. Nah, di sini ditampilkan ada contoh sampul buku atau nama lainnya adalah cover. Nah, cover ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah judul buku. Nah, di sini ada judul buku. Tulisannya sangat besar, kita bisa perhatikan yaitu Teori Ekonomi Mikro. Itu adalah judul buku. Kemudian ada nama penulis. Jadi setiap buku itu di depannya itu dituliskan siapa penulis atau pengarang buku tersebut. Kemudian ada identitas buku. Identitas buku ini terletak atau berada pada punggung buku. Kemudian, nah tentunya ini yang paling penting, bahwa setiap sampul buku atau cover buku itu memiliki gambar yang menarik supaya orang yang melihat buku itu tertarik untuk membaca atau mengetahui apa isi buku tersebut dengan melihat gambar yang menarik pada sampulnya. Dan terakhir ada identitas penerbit, siapa yang menerbitkan buku tersebut. Nah, dalam membuat cover atau sampul buku ada dua macam desain yang bisa kita gunakan. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Nah, kalau kita perhatikan cover atau sampul buku ini, maka desain yang digunakan adalah desain penuh warna dan gambar. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.